Bisa kita mulai Bu ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu-ibu, selamat pagi, menjelang Pagi. siang. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu supaya apa yang kita lakukan pada pagi menjelang siang hari ini berjalan lancar dan membawa berkah kita bersama. Amin. Ya, kita mulai dulu dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah ibu-ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita fokus Bu ya, kita fokus belajar. Perhatikan, kita belajar bersama ya. Perhatikan, nanti tolong pada saat diskusi ya Ibu interaktif dengan baik ya, supaya diskusi ini berjalan dengan lancar. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati ya, hari ini kita belajar bersama atau diskusi bersama, yaitu dengan materi tentang bagaimana memahami lansia dan meningkatkan kualitas kesejahteraan lansia. Apa Bu itu? Lansia? Orang tua Pak. Orang tua ya? Oke. Kakek-kakek. Oh, apa lagi? Nenek-nenek. Nenek-nenek. Terus apa lagi? Mbah-mbah. Mbah-mbah. Nah, jadi sering ya kalau di istilah di Jawa, di orang Jawa itu mbah lanang ya, mbah Buyut, putri, Pak. mbah buyut juga ya. Oh Iya. ya. Jadi kalau istilah Jawa itu seperti itu. Jadi lingkungan kita juga termasuk banyak orang Komering juga ya. Di situ juga banyak Akas. Akas. Iya, akas. Nah, istilah apa nenek? Umbai. Nah, Saya orang Jawa Pak. orang Jawa ya. Jadi umbai. Terus apa untuk laki-laki yaitu Akas. Baiklah ibu-ibu sekalian, jadi ibu-ibu sudah tahu ya lansia itu seperti apa? Tahu dong. Ya, terima kasih ibu-ibu. Ibu-ibu yang saya hormati, siapa saja yang tinggal di rumah kita? Anak. Anak. Selain anak, siapa lagi? Coba. Anak saya 3. Yang 1 perempuan. Yang 2 laki-laki. Nakal-nakal semua Pak. Nakal-nakal semua. Iya. Ya, terus siapa lagi? Ada nggak? Ada mertua saya Pak. Oh, ada mertua. Terus siapa lagi? Udah. Itu juga termasuk lansia. Nah, nanti kita bahas. Ini mertua saya itu masih umur 60 tahun. Oh, 60 tahun. Ya. Kita pelajari bersama ya. Ya. Beliau sudah lansia apa belum ya? Jadi ibu-ibu, lansia ini berada di mana saja sih sebenarnya? Itu loh Pak, di apa namanya tuh, di panti-panti kayak gitu loh Pak. Oh, di panti-panti, ya betul. Ya, sering kita dengar ya, tempatnya itu di panti. Itu kebanyakan kalau yang sudah di panti itu panti jompo, ya kan? Panti apa? Istilah lain? Apa? Ayo. Apa istilah lain? Ya saya taunya panti. Oh, Pak. panti ya. Bukan panti asuhan ya. Jadi nonton di berita ini apa namanya itu, kalau orang apa ya, itu loh Pak, orang yang lagi di jalanan itu kan banyak dirazia. Itu ada mbah-mbah. Nah itu dimasukkan panti jompo. Iya, bisa jadi Bu ya. Panti itu karena apa ya, ketika masyarakat tidak mampu untuk mengurusi lansia tersebut ya, dan itu kewajiban negara untuk bisa mengambil alih ya, yaitu ditempatkan di mana tadi? Panti. Di panti. Nah, banyak juga lansia itu orang-orang yang kaya. Karena apa? Beliau tidak sanggup untuk mengasuh ya, atau bisa diistilahkan
ngopeni, kalau bahasa orang Jawa ya, ngopeni. Nah nggak bisa, akhirnya apa, dititipkan di panti jompo. Nah di situ karena apa ya, kegiatan aktivitasnya sangat banyak, sehingga daripada terlantarkan orang tuanya, mending dititipkan ke panti jompo. Oke, ibu-ibu sekalian yang saya hormati ya, Ibu siapa tadi? Ibu Lina, ya kan? Tadi punya lansia Bu ya, Bu Lina. Iya, mertua saya Pak. Mertua. Itu kondisinya gimana Ibu? Ya sehat Pak. Sehat ya, masih sehat, masih bisa bekerja? Enggak bisa. Di rumah. 60 tahun. Di rumah aja, orang kaya dia. Orang kaya. Iya. Lah Ibu kok nggak kaya? Ya saya kan menantunya. Oh menantunya. Ya tunggu belum aja dapat warisan. Ya tunggu aja warisannya ya. Oke ibu-ibu, terima kasih atas pendapatnya ya. Di sini kita lihat Bu ya, kita lihat bersama, yaitu pengertian lansia Bu Ibu. Ya ini coba lihat flipchart atau tulisan di sini ya. Pengertian lanjut usia menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ya, World Health Organization. Nah, batasan terhadap lanjut usia dalam 4 golongan. Jadi lansia itu dibagi 4 golongan. Yang pertama coba Ibu Lina. Usia pertengahan 45 sampai 59 tahun. Iya betul. Ibu Dewi coba. Lanjut usia 60 sampai 74 tahun. Oke, terima kasih. Nah, terus yaitu lanjut usia tua 75 sampai 90 tahun. Yang selanjutnya yaitu Ibu siapa ini? Yuk, silakan. Lansia sangat tua di atas berapa? 90 tahun. 90 Nah, tahun. jadi yang terakhir yaitu lansia sangat tua di atas 90 tahun. Nah, terus ini di undang-undang Bu ya, tercatat ya, tertulis menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Ketentuan Umum Pasal 1. Nah, coba Ibu siapa ya yang bisa membaca ini? Ayat 2 ini coba. Nih. Ayat 2. Ya. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Catatan, lansia yang mendapat bantuan PKH adalah usia 17 tahun ke atas. Nah, jadi ya di sini diterangkan dalam undang-undang ayat 2 ya. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Catatan, ini catatan penting ya. Catatan bahwasanya lansia yang mendapat bantuan PKH ya, minimal Bu, minimal. Jadi minimal itu paling rendah, yaitu usianya berapa? 70 tahun ke atas. Sama 69 gimana? Itu tidak bisa dapat bantuan PKH ya. Karena belum mencukupi usia 70 tahun. Ini harus ya ibu-ibu sekalian ya, harus 70 tahun. Terus ayat yang ketiga, saya bacakan dulu ya. Ayat ketiga yaitu lanjut usia potensial ya. Karena apa sih potensial ya? Yaitu lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Sama contoh orang tua yang masih bisa bekerja, mencukupi kehidupannya sendiri ya kan, terus bisa dipekerjakan ya kan. Seumpama ibu ada apa kerjaan, contoh yang sering apa Bu?
ini Hmm. ngerumput. Ya, ngerumput di sawah, ya kan. Sering kan kita kalau orang Jawa itu matun, ya, matun sama ibunya masih sanggup, ya dipekerjakan boleh Bu, ya, karena apa? Kondisinya masih apa? Potensial. Masih potensial. Terus yang selanjutnya apa coba? Lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Nah, jadi tadi lansia potensial yang masih bisa bekerja, yaitu yang selanjutnya itu lanjut usia yang tidak potensial atau non potensial. Ialah apa tadi? Adalah orang, ya, seseorang lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantungan pada bantuan orang lain. Nah, jadi ibu-ibu, ya, siapa sih yang bisa dapat bantuan PKH lansia? Lansia 70 tahun ke atas. Nah, betul, ya. Jadi orang yang dapat bantuan lansia PKH yaitu umurnya 70 tahun ke atas. Seperti tadi yang saya jelaskan, seumpama 69 itu bisa dapat enggak, Pak? Ya tidak bisa, karena umurnya apa? Belum memenuhi syarat. Syaratnya ini tadi Bu, ya, 70 tahun ke atas. Paham ibu-ibu, ya? Ibu-ibu yang saya hormati, ya, bahwa lansia yang mendapat bantuan PKH saat ini adalah lansia yang berumur berapa? 70 tahun ke atas. Namun pada pertemuan kelompok pada hari ini, ya, kita tetap membahas lansia secara umum tanpa usia tertentu. Paham ya ibu-ibu, ya? Oke. Selanjutnya ibu-ibu, ya, mengapa lansia perlu diperhatikan? Mengapa? Biar tidak sendiri. Biar tidak sendiri. Terus apa lagi? Biar nggak cerewet. Oke, kebanyakan cerewet, ya. Iya, mertua saya Ya. itu ibu-ibu cerewet banget, Pak. Ya, jadi lansia itu aneh-aneh, ya, aneh-aneh. Ya, setidaknya kita sudah tahu anak kecil lah Bu, ya. Anak kecil sama Bu. Iya Bu, Pak, ini Ya. kayak anak kecil kayak gitu. Ya, jadi seperti anak kecil lansia itu bisa dikatakan bayek tuwek, ya, bayek tuwek. Banget Pak. Oke, ya. Coba Bu, perhatikan dulu. Nah, kita fokus dulu pada catatan yang kedua. Mengapa kita harus peduli dengan lansia? Ada yang tahu? Lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jumlah lansia yang terlantar meningkat. Kemudian apa itu ya? Wah. Ada 16 juta lansia tersebut sedikit ada 2,8 juta lansia yang terlantar. Dan ada 4,6 juta lansia yang tidak potensial terlantar. Data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Sebagai lansia kurang mendapatkan, sebagian lansia mendapatkan perhatian dari keluarga. Lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Panti lansia
jompo atau pati jompo terbatas. Oke, terima kasih Ibu ya, Bu Lina yang sudah membacakan. Jadi mengapa kita harus peduli dengan lansia? Ya, bahwasanya amanat Undang-Undang 13 atau tahun ya 1998 tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi lansia itu ya juga memiliki hak kehidupan ya, bukan hanya orang yang sehat yang masih muda saja ya, bukan bayi saja ya kan, namun lansia juga memiliki hak yang sama dalam kehidupan ya. Pada saat ini ya, jumlah lansia yang terlantar itu meningkat Bapak Ibu ya, ibu-ibu sekalian ya, itu meningkat. Menurut catatan Kemensos tahun 2015 ya, dari 16 juta lansia tersebut sedikitnya ada 2,8 juta lansia yang terlantar dan ada 4,6 juta lansia yang potensial terlantar. Yaitu data menyebutkan ya, lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Apa itu maksudnya ibu-ibu? Data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Maksudnya gimana? Banyak lansia yang gak diurus sama anaknya. Betul, apalagi? Lansianya susah diurus. Terus apalagi? Anaknya nggak sabar. Ya, kebanyakan di masyarakat umum ya, kita sering ya kan, orang tua diomongi nggak mau ya kan, terus orang tua ngomongnya berlebihan, akhirnya kita membuat jengkel ya kan, akhirnya anak itu apa, atau kita sering memarahi ya, mengolok-olok, itu juga namanya kekerasan. Terus penelantaran, dilantarkan, tidak diurusi, mulai dari makan ya kan, mandi, terus apalagi, kesehatannya apalagi, pakaiannya. Nah itu juga termasuk penelantaran kalau kita tidak peduli dengan lansia ya. Terus yang selanjutnya, lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Kita asalnya dari mana coba Ibu? Orang tua, betul ya. Jadi kita ini asalnya dari orang tua. Beliau yang mengasihi kita dari kecil ya, dari kecil sampai sekarang ini, sebesar ini ya, sampai sedewasa ini, bahkan sampai setua ini. Apakah mereka mengharapkan dari kita? Tidak ada. Makanya kita harus membalas budi dengan kasih sayang ya. Sebagian lansia ya, selanjutnya Bu ya, sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Sering kan ya, lansia dibiarkan ya kan, lansia ngobrol minta ngajak curhat, ngajak ngomong. Orang lansia itu kan sering Bu ya, Bapak Ibu sekalian ya, sering ngobrol itu diulang-ulang. Sering nggak kayak gitu? Iya. Ya, jadi orang tua itu sering ngajak ngobrol kita itu diulang-ulang. Besok cerita ini, besok diceritakan lagi, besoknya diceritakan lagi. Sama halnya kita masih kecil. Kalau kita minta sesuatu ya kan, kalau kita minta sesuatu sama mama balon ya kan, anak kecil itu minta balon, mereka mengulang-ulang ya, balon ibu, balon. Mereka mengulang. Sama halnya lansia ya kan, seperti orang Jawa tadi ya, bayak
tuwek. Ya, bayi tuwek. Oke, paham Bu ya? Yang selanjutnya yaitu lansia adalah potret kita dari masa yang akan datang. Apa maksudnya? Kita bakal tua. Ya, kita bakal tua, ya. Apa lagi? Ya. Apa maksudnya? Lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Kita juga kehidupannya nggak akan jauh dari beliau. Betul. Ya, terus apa lagi? Kita pasti nggak jauh beda dengan beliau. Ya, pasti suatu saat kita nggak jauh beda dengan beliau. Kita pasti akan seperti itu. Paham ya? Nah, terus yang selanjutnya panti lansia jompo terbatas. Nah, di Indonesia pada saat ini itu masih terbatas panti jompo, ya kan, masih berada di titik-titik, iya, di titik-titik tertentu, ya, di kota mungkin, kalau di daerah kita mungkin masih di kota. Kalau kemungkinan di kabupaten itu belum begitu ada ya, kayak kalau di tempat kabupaten kita belum ada ya. Oke, mungkin sekian dulu itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Namun sebelum saya akhiri ya, adakah pertanyaan? Gimana cara ngatasi lansia yang cerewet? Cara ngatasi lansia yang cerewet nanti kita bahas minggu yang akan datang ya. Kita pelajari bersama gimana sih cara mengatasi orang tua atau lansia yang cerewet. Ibu-ibu sekalian ya, sebelum kita akhiri ya, coba kita mengulang atau bernyanyi dulu ya. Kita sering diajari orang tua apa? Bernyanyi ya. Sering kan kita diajari menyanyi waktu kecil dulu ya. Ini Bu, lagunya Balonku Ada 5 ya. Ya nggak apa-apa ya, balonku ada 5 ya, nggak apa-apa, malu, biar kita seru ya, nggak ngantuk ya. Jadi kita nyanyi bersama Balonku Ada 5 ya, bisa ya. Oke, yang punya anak nanti diajarkan ya. Oke, yuk kita mulai. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dar, hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Oke, terima kasih Ibu. Oke Bu ya, mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.